Kak Gema. Tubuh Nana seketika lemas, mendapati Gema sudah berdiri di atas kasurnya. Dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Kak, ngapain di sana? Nana memberanikan dirinya untuk mendekati Gema, melihat lebih dekat apa yang sedang ia lakukan. Dia seharusnya saya ambil. Tinggalkan saya. Gema bicara tak jelas di atas sana. Kak Gema. Nana berusaha terus memanggilnya agar Gema sadar. Tapi hal lain yang Nana temukan sangat mengejutkan. Untuk sesaat Gema tak bergerak dan berhenti melakukan apapun yang sedang ia lakukan itu. Kak Gema udah sembuh? Tanya Nana hati-hati sembari berjalan mendekatinya. Gema sadar akan kehadiran Nana. Dia membalikkan badannya dan menghadap ke Nana. Wajah Gema menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Bola matanya menghitam, seperti tak ada apa-apa di dalamnya, kosong. Nana berusaha untuk tak teriak. Dia menahan mulutnya dengan tangan dan sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Mata Nana mulai memanas. Dia sangat terkejut sekarang melihat Gema tanpa bola mata di wajahnya. Lalu tiba-tiba Gema tersadarkan. Matanya kembali muncul entah dari mana. Dia melirik ke arah Nana yang mematung dan terus memegangi mulutnya. Nana, lirih Gema lemas. Bola mata Gema memutar ke atas. Hanya bagian putih yang dapat terlihat. Tubuhnya kembali melemas dan tak sanggup berdiri. Lalu, "Priak!" teriak Nana. Gema jatuh di antara kasur dan besi tirai pembatas. Tubuhnya tergeletak tak berdaya di lantai dan tak bergerak sama sekali. Nana yang masih terkejut melihat kondisi Gema berlari dari ruangan tersebut dan segera memanggil dokter. Dokter! Di sisi lain, Arif yang masih menunggu Nana mendapatkan telepon dari Nana. Halo Nak, lama banget sih, ada apa? Ucap Arif yang menerima telepon dari Nana. Kak Gema, Arif. Suara serak Nana terdengar. Kak Gema, kenapa? Arif segera mematikan teleponnya dan langsung berlari menuju kamar rawat kakaknya. Sesampainya di sana, Arif sudah mendapati banyak suster dan dokter di ruangan tersebut. Nana yang berdiri di dekat pintu masih terlihat syok. Bahkan beberapa kali, dia memegangi kepalanya yang pusing. Nana, panggil Arif yang baru saja datang. Astaga Arif. Nana langsung memeluk Arif erat. Dia sangat terkejut dan takut saat itu. Nah, tenang ya. Arif mencoba menenangkan Nana. Dia mengelus-elus pelan punggung sahabatnya itu. Nana melepaskan pelukannya dari Arif. Dia masih terlihat sulit mengatur nafasnya. Kepalanya pun sangat berat saat itu. Ia juga tak sanggup lagi untuk menahan tangisnya. Nah, tenang. Sekarang ceritain Kak Gema kenapa? Tanya Arif pelan. Ada apa sih ini semua, Arif? Gue bingung. Lirih Nana lemas. Ada apa, Nak? Tadi gue lihat Kak Gema bangun, dia berdiri. Jelas Nana. Dia akhirnya mulai bercerita. Arif terkejut juga saat mendengarnya. Seperti sebuah keajaiban, Gema akhirnya bangun. Terus kenapa, Nak? Dia kayak bicara sama orang, Rif. Dia berdiri di atas kasurnya. Dia bicara hal yang gak jelas. Kak Gema bisa bicara? Dia ngomong apa, Nak? Kaget Arif. Ngomong, dia seharusnya saya ambil, tinggalkan saya, ungkap Nana. Arif tak mengerti yang diucapkan Nana maupun Gema. Sangat tak jelas maksudnya. Gue gak ngerti maksudnya dia. Terus tiba-tiba wajah dia berubah pucat. Matanya hitam. Matanya hilang. Tubuhnya jadi kaku dan gue gak bisa apa-apa. Shh, tahan Arif. Nana mulai ketakutan kembali saat bercerita. Wajahnya pun menunjukkan raut ketakutan yang mendalam. Keringat dingin di mana-mana. Sekarang lu percayakan semua yang gue sering ceritain ke lu selama ini, ucap Arif. Nana hanya mengangguk pelan. Dia sekarang merasakan yang Arif rasakan selama ini. Sangat menyiksa. Tapi kenapa? Keluarga dari Gema? Tanya dokter yang sudah selesai memeriksa Gema. Iya saya dok, sahut Arif.
Dokter itu sempat menghela nafasnya baru berbicara. Dia terjatuh dari atas kasurnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi karena itu juga Gemma terkena gegar otak. Mungkin dia akan tak sadarkan diri untuk beberapa hari. Hah? Apa separah itu, Dok? Kita berharap sih tidak. Dilihat dari lukanya tak begitu serius. Tapi dia masih tak sadarkan diri. Ini kondisi medis yang langka terjadi. Jelas dokter tersebut. Setelah menjelaskan itu semua, dokter beserta suster yang ada di ruangan tersebut segera pergi meninggalkan Gemma. Arif tak perlu penjelasan apa-apa lagi. Ini semua memang sudah jelas bukan kondisi medis lagi. Dia sangat tahu apa yang terjadi dengan kakaknya. Masih mau ke rumah Kak Gemma? Tanya Arif melirik ke Nana. Kalau itu bisa selesaiin semua hal yang gak masuk akal ini, kita harusnya cepet-cepet ke sana. Ayo, gue bilang suster dulu buat minta jagain Kak Gemma selama kita pergi. Iya. Arif dan Nana akhirnya sepakat untuk tetap pergi ke rumah Gemma. Meski baru saja terjadi sesuatu pada Gemma. Sudah mulai aneh. Dalam satu hari terjadi banyak hal seperti ini. Sudah seharusnya dihentikan. Hari masih sangat terang, bahkan cuaca terlihat terik di luar. Mereka pun sampai di rumah Gemma saat itu. Rumah Kak Gemma gak dikunci? Tanya Nana. Iya, udah beberapa hari. Gak ada maling kah? Kayaknya bukan itu yang harus kita khawatirin, Nak. Ucap Arif menatap Nana. Lu bener. Nana menatap balik Arif. Mereka saling tatapan ragu untuk masuk. Ayo masuk, ajak Arif. Oke. Dengan langkah lemas, mereka mengumpulkan tekad untuk masuk ke rumah itu dan mulai mencari informasi. Mereka masuk ke dalam rumah Gemma. Sangat gelap dan kotor karena sudah tak dibersihkan beberapa hari ini. Di mana lu dapetin bukunya? Tanya Arif. Ada di Rubana. Ayo, lu duluan aja. Gue mau ke kamar Kak Gemma dulu. Tapi Rif, Nana masih shock. Dia juga sedikit ketakutan. Cuma sebentar, ada yang harus gue pastiin dulu. Oke, gue tunggu di bawah. Ya, kalau ada apa-apa teriak aja. Jangan ngomong gitu. Nana memukul pelan tangan Arif. Dia malah semakin takut jika diperingati seperti itu. Ya udah yuk. Mereka segera pergi untuk mencari informasi apapun itu. Nana pergi sendiri ke Rubana, sedangkan Arif pergi ke kamar Gemma untuk memastikan hal yang dia khawatirkan akhir-akhir ini. Arif sampai di depan pintu kamar Gemma. Dia membukanya pelan. Entah kenapa, selalu ada suara berdecit di pintu itu bak di film-film. Arif segera masuk dan melihat-lihat kondisi kamar tersebut. Sangat berantakan dan tak pernah dibersihkan sepertinya oleh Gemma. Jorok banget lu, Kak. Pantas aja didatengin. Tapi sudah jelas bukan itu yang sebenarnya terjadi pada Gemma. Arif dapat merasakan hal lain di ruangan tersebut. Arif mengambil buku itu kembali, melihat isinya, dan memastikan sesuatu di dalam sana. Ia membuka halaman tentang makhluk yang berada di dalam ruangan dengan seseorang. Tunggu, masa iya? Arif menyamakan gambar di buku itu dengan kondisi kamar Gemma. Hampir semuanya persis sesuai gambar. Ini terlalu mirip. Pikirannya saat itu sangat bercampur. Masih bingung dengan yang terjadi. Kak Gemma juga dapat gambaran dari buku ini. Kenapa? Matanya terus-menerus memperhatikan setiap gambar yang ada di buku itu. Banyak sekali halaman yang sebelum teror dia itu tergambar. Sebanyak ini. Apa iya dia sudah melewati sebanyak ini dan enggak ngasih tahu gue? Setiap gambar yang ada di buku itu membuat Arif tak percaya. Bahkan kondisinya lebih menyeramkan dibanding yang Arif alami selama ini. Arif melirik ke sebuah tulisan yang ada di dekat lemari Gemma. Seperti sebuah surat tapi tak begitu jelas Arif lihat. Dia berjalan mendekati kertas itu untuk mengambilnya. Dan mungkin saja itu sebuah informasi lainnya yang bisa ia dapatkan. Sampai tiba-tiba, Arif! Nana berteriak sangat keras, membuat Arif terkejut mendengarnya. Tanpa pikir panjang, Arif bergegas lari turun menuju Rubana dan memastikan Nana baik-baik saja di sana. Mungkin itu adalah rekor lari Arif yang tercepat.
Dia sampai ke Rubana hanya dalam waktu beberapa detik untuk menghampiri Nana. "Nana, lu gak apa-apa?" tanya Arif khawatir sambil mengatur nafasnya yang sesak. "Gue gak apa-apa," bingung Nana sambil memegang sebuah album foto di tangannya. "Tadi lu teriak, makanya gue kesini." "Gue? Enggak." Gue denger jelas banget. "Arif, di sini tuh udah serem. Lu gak usah nambah-nambahin lagi," ucap Nana serius. Tapi lo lihat ini deh." Nana menunjukkan sebuah foto yang ada di sana. Arif sebenarnya masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi semua itu hilang seketika saat ia melihat foto yang ditunjukkan Nana. "Oh ya, itu gue sama Kak Gema waktu kecil," ucap Arif melihat fotonya. "Kalian mirip," sahut Nana yang terus memperhatikan. Arif tersenyum kecil mendengarnya. "Iya, bahkan teman-teman bapak dulu sampai sering salah sebut nama kita karena saking miripnya." "Masa sih?" sahut Nana tak percaya. "Iya," Arif mengangguk pelan. "Semua yang ada di album ini foto lu sama keluarga lu, Rif?" tanya Nana. "Mungkin." "Banyak banget tau, Rif. Gue pikir foto ini udah hilang," tunjuk Arif ke salah satu foto di album tersebut. Nana mencabut foto itu dari album foto untuk melihatnya lebih jelas. Ia sangat memperhatikan setiap orang yang ada di foto itu karena gambarnya sudah sedikit buram. "Ini lu sama Kak Gema, terus mereka siapa?" tanya Nana. "Yang di samping gue dan Kak Gema itu ibu sama bapak gue. Kita lagi ada acara kumpul bareng teman-teman bapak," jelas Arif. "Ini jadul banget ya, semuanya masih pakai baju adat." "Oh bukan, itu emang tradisi dari perkumpulannya bapak. Mereka wajib pakai baju adat. Gue dulu sering diajak." "Seru ya, waktu itu umur lu berapa?" "Umur gue masih 5 tahun nak, dan Kak Gema usianya 8 tahun. Ini acara apa sih, Rif? Aneh banget, mereka gak ada ekspresi sama sekali di foto," tanya Nana yang masih penasaran. Arif sendiri juga mulai tak ingat jelas perkumpulan apa itu. Usia dia masih sangat kecil. Tak banyak juga yang dapat ia ingat di usia itu. "Gue lupa. Yang jelas bapak sering banget bareng mereka. Tapi semenjak itu bapak sering jarang pulang. Dan waktu usia gue 7 tahun, bapak meninggal," jelas Arif. Nana merasa tak enak karena dirinya yang terus banyak tanya. Dia jadi menggali luka dalam Arif kembali. "Maaf ya Rif, gak apa-apa nak, lu kan nanya, gue harus jawab." Ucapan Arif sangat membuat Nana kagum. Dia masih bisa tegar meski dalam keadaan seperti ini. Nana kembali melihat-lihat foto di album itu. Matanya kini tertarik pada sebuah gambar di sana yang menurutnya cukup menarik. Rif, lu lihat ini deh," tunjuk Nana ke sebuah foto. "Oh iya, ini teman-teman bapak." "Bukan," bantah Nana. "Terus?" "Maksud gue lihat yang pegang salah satu teman bapak lu," jelas Nana kembali. "Yang mana?" Arif masih belum melihatnya dengan benar. "Ini loh yang ada di paling pojok kiri." Nana menunjuk seseorang yang berdiri paling ujung di barisan foto itu. "Tunggu, itu kan..." bingung Arif. "Iya, itu buku yang sama. Jadi ini bukan bukunya Kak Gema?" "Mungkin." Mereka terus memperhatikan gambar itu dan buku yang mereka miliki sama persis seperti di gambar. "Kenapa buku ini bisa ada di orang itu ya?" tanya Arif yang penasaran. "Kayaknya dia pemegang buku itu sebelum Kak Gema." "Buat apa ya?" Rif, bentar, gue mau tanya lagi. Lu beneran gak inget apa-apa tentang teman-teman bapak lu?" tanya Nana sekali lagi memastikan. "Gak inget, semuanya samar-samar." Rif, gue rasa..." Dap. Sebuah langkah kaki terdengar di langit-langit Rubana. Arif dan Nana serempak melirik ke atas dan memastikan. "Suara apa itu?" bingung Arif. "Rif, ada orang lain di rumah ini?" Nana mulai sedikit ketakutan. "Gak mungkin, cuma ada kita berdua. Pintu juga gue kunci dari dalam pakai slot," jelas Arif. Mereka saling menatap sekarang. Nana semakin ketakutan saat ini, dan Arif terus mengambil nafas dalam agar jantungnya tak berdebar hebat. "Mungkin kucing," ucap Arif dan Nana serempak. Dap.
Sekali lagi suara itu terdengar dan semakin keras. "Kucing kalau jalan gak pernah berisik, Rif," ucap Nana. Dia bahkan mengepalkan tangannya karena takut. "Ayo ke atas," ajak Arif. Meski jantung dia berdebar hebat, ia memberanikan dirinya untuk mengecek sumber suara itu. Kemungkinan terburuk, mereka akan bertemu dengan perampok. Tapi itu semua hanya kemungkinan. Arif mengintip kecil dari balik pintu rubana. Tak terlihat ada siapa-siapa. Nana berdiri di belakang Arif. Tubuhnya mulai lemas karena ketakutan. "Tunggu, gue cek dulu," ucap Arif lalu keluar dengan hati-hati. Iya, Nana masih diam di rubana. Beberapa kali dia pun mengintip dan memastikan keadaan sekitar. Tapi jika diam terlalu lama di sana sendirian, membuat Nana semakin ketakutan. Jadi dia memutuskan untuk ikut keluar. "Rif," panggil Nana pelan. "Di dapur, Nak, sini," jawab Arif. Dengan cepat Nana menghampiri Arif yang sedang ada di dapur. Ia melihat Arif sedang berjongkok di dekat lemari pendingin, memegangi lantai. "Ada apa, Rif?" tanya Nana. "Lihat ini, Nak, ada jejak kaki," ucap Arif meraba jejak itu. "Apaan itu?" bingung Nana. "Jejak seseorang. Dia mungkin mau sesuatu." "Sesuatu?" "Iya." Arif membalikkan tubuhnya dan menatap Nana. Dia sangat kebingungan saat itu. Nana yang melihatnya ikut kebingungan dengan yang ditemukan Arif. Dan lebih membingungkan lagi saat Nana mendengar sesuatu yang lain. "Nak, ternyata lu bener. Tadi cuma kucing. Dia ngejatuhin banyak banget bola punya kakak gue," ucap Arif yang baru saja datang di belakang Nana. "Arif?" Nana langsung menengok melihat Arif. Dia sangat terkejut saat ini. "Kenapa lu?" Nana tak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya terus-menerus mengambil nafasnya yang sesak. Dadanya seperti tertekan benda berat. Jika Arif baru saja datang, lalu yang bicara dengan Nana siapa? Nana berdiri kaku melihat kedatangan Arif yang tiba-tiba. Ia masih tak mengerti dengan siapa barusan ia bicara. "Nak, lu kenapa?" tanya Arif memastikan. "Rif, tadi kan lu di sini sama gue," jawab Nana terbata-bata. "Gue baru aja ngecek ke depan. Lu kan lihat sendiri pas gue pergi." Masa sih?" ucap Nana bingung. "Ada apa sih, Nak?" Nana menengok kembali ke arah jejak yang ditunjukkan tadi. Ternyata jejak itu tidak hilang, masih ada di sana. Lalu Nana menunjuk ke arah jejak itu agar Arif dapat melihatnya. "Lihat, Rif." Arif melirik ke jari. Nana menunjuk. Dia pun bingung dengan keberadaan jejak tersebut. "Jejak siapa nih?" ucap Arif lalu melangkah mendekati jejak tersebut. "Tadi lu bilang ini jejak seseorang." "Hah? Kata gue?" bingung Arif. "Iya gitulah, gue masih bingung." Arif mendekati Nana. Dia tahu kalau saat ini sahabatnya itu sedang ketakutan sekaligus bingung. "Hei, Nak, lihat gue," ucap Arif memegang pundak Nana agar menenangkan. Nana menatap Arif. Tatapannya masih seperti orang yang linglung. "Lupain yang barusan terjadi dan inget tujuan kita kesini buat bikin semua hal itu hilang, oke?" "Iya, oke, Rif." "Mungkin itu jejak kaki Kak Gema. Wajar aja ada jejak kayak gitu, karena kan rumah ini aja kotor jarang dibersihin, iya nggak?" ungkap Arif agar Nana merasa lebih tenang. "Iya, lu bener, Rif," sahut Nana. Dia sekarang sudah tak ketakutan seperti tadi. "Lebih baik kita lanjutin. Kita belum dapat info apa-apa di sini." "Enggak, Rif," ucap Nana. Dia kali ini semangat. "Nggak gimana maksud lu?" "Gue rasa gue paham sesuatu." "Sesuatu? Apa sih nggak ngerti gue, Nak?" "Ayo, ikut gue ke rubana sekarang." Arif hanya mengikuti saja kemauan Nana. Dia itu sangat teliti, jadi wajar saja Arif mau menurutinya. Arif dan Nana kembali lagi ke dalam rubana. Kini Nana membuka album foto itu lagi dan menunjukkan foto-foto tersebut. "Oke, mana bukunya?" pinta Nana. Arif mengeluarkan buku tersebut dan memberikannya ke Nana. "Nih, Nak, ada apa sih?" Nana tak menjawabnya. Dia terus fokus terhadap buku itu dan foto yang dipegangnya. "Lu inget kan pas gue bilang ini buku yang pertama?" tanya Nana. "Iya, kenapa?"
Kayaknya gue salah, Rif. Maksudnya salah gimana? Coba deh lu perhatiin lebih jelas. Corak buku yang dipegang temannya bapak lu dan punya kita itu beda. Jelas Nana. Arif segera melihat foto tersebut dan bukunya. Mencoba memperhatikan lebih detail lagi sesuai perintah Nana. Oh iya, ada sedikit perbedaan, ungkap Arif yang menyadari hal tersebut. Itu artinya buku ini emang punya keluarga elu, Rif. Tapi kenapa ya orang itu punya juga? Nana lalu membuka-buka kembali album foto tersebut. Dia memperhatikan setiap orang yang ada di sana. Nak, lu nyariin apa? Hah, ketemu, seru Nana. Apaan sih? Lu lihat ini lagi, Rif. Tunjuk Nana ke salah satu foto tersebut. Buku yang sama? Heran Arif. Lu salah, buku ini beda lagi. Kayaknya ini buku khusus yang dikasih buat setiap orang yang berbeda. Kenapa ya? Gue juga gak ngerti. Nana lalu melirik tajam ke Arif. Dia masih ingin mengetahui hal lain. Rif, lu beneran gak inget siapa mereka? Tanya Nana serius. Kalau gue inget pasti udah gue jelasin, Nak. Sedikit pun, cuma sedikit yang bisa gue inget. Dan tadi udah gue ceritain semua. Kak Gema tahu gak ya soal ini? Mendengar ucapan Nana barusan tentang Gema, membuat Arif teringat kembali sesuatu yang ia lihat di kamar Gema. Oh iya, gue tadi nemu sesuatu di kamar Kak Gema sebelum lu akhirnya teriak manggil gue, ungkap Arif. Manggil lu? Kini Nana yang dibuat bingung. Iya gitulah. Nemuin apa lu? Semacam surat, tapi gue belum baca isinya apa. Itu pasti surat dari Kak Gema. Ayo Rif, kita harus lihat isinya. Ayo, kita ke kamar Kak Gema sekarang, ajak Arif. Album fotonya sekalian kita bawa aja yuk Rif, pinta Nana. Album foto itu masih aja ia dekap di tangannya. Iya, kita bawa aja. Nanti kalau Kak Gema udah sadar, bisa kita kasih tunjuk. Oke kalau gitu. Nana segera memasukkan album foto itu ke dalam tasnya, lalu segera pergi mengikuti Arif ke kamar Gema. Tapi saat Nana akan menaiki tangga keluar dari rubahan, langkahnya terhenti saat dia menatap sebuah ukiran yang digantung di bawah tangga tersebut. Arif, sebentar, tahan Nana dan membuat Arif terhenti. Ada apa, Nak? Arif menengok dan melihat Nana pergi ke bawah tangga tersebut. Ia pun segera turun kembali dan mengikuti Nana. Nak, lu ngapain? Tanya Arif. Arif sini, lu perhatiin deh, unjuk Nana ke sebuah ukiran tersebut. Agak gelap. Sebentar gue nyalain flash dulu di HP gue. Arif lalu mengambil ponselnya dan menyalakan senter di sana agar lebih jelas pandangannya. Ukiran? Bingung Arif. Iya, dan coba deh lu perhatiin. Bentuk dan tulisan yang ada di sini tuh sama persis yang ada di buku lu. Masa sih? Arif lalu melihat kembali corak yang ada di buku dan di ukiran kayu tersebut. Terlihat sama persis, seperti sebuah pasangan dari bukunya. Lu bener Nak, ini mirip. Pasti ini ada artinya Arif. Oke, coba lu minggir dulu sebentar. Arif lalu membuka kamera ponselnya dan bersiap mengambil foto ukiran tersebut. Cekrek. Mau lu apain? Tanya Nana bingung. Lu bilang kan ini pasti ada artinya. Setelah pulang dari sini kita coba cari deh di internet arti tulisan ini. Tumben lu pinter. Lebih dari 3 kali gue dihantui bikin otak gue jalan. Nyeremin sumpah Arif, gue sih gak mau ya, decak Nana. Dia menatap Arif merinding. Udah, ayo kita ke kamar Kak Gema, ajak Arif lagi. Oh iya, ayo deh, gue juga mau cepet-cepet pergi dari sini. Tanpa banyak bicara lagi, Arif dan Nana pun bergegas menuju kamar Gema untuk mengecek surat yang ditemukan Arif. Arif dan Nana sampai di depan kamar Gema. Mereka berdiri diam tak melanjutkan langkahnya lagi. Ada apa Arif? Kok kita gak masuk? Tanya Nana. Arif berdiri mematung. Gak ada angin kan ya Nak? Nana melirik sekitar dan memastikan. Iya gak ada. Kenapa sih? Terakhir kali gue kesini, pintunya kebuka. Sekarang ketutup rapat banget. Dan kita gak dengar sama sekali kalau pintunya ketutup. Mata Nana membulat sempurna saat Arif bicara seperti itu. Tubuhnya ikut mematung seketika. Bulu kuduk pun terasa merinding. Rif, lirih Nana lemas.
Dia pun memegangi tangan Arif karena ketakutan. "Gak apa-apa, ayo kita masuk," ucap Arif menenangkan Nana. Arif mengambil gagang pintu tersebut dan membukanya perlahan. Jantungnya berdebar hebat karena tak tahu apa yang akan ia temui di dalam. Cekik! Suara berdecit itu selalu saja terdengar, membuat suasana hening ini menjadi lebih menyeramkan. Arif menghela nafas lega. Ternyata tak ada siapa-siapa di dalam kamar Gema. "Astaga, jantung gue udah mau copot," sahut Nana. Nana dan Arif pun segera masuk dan mencari surat tersebut. Tapi saat Arif menemukan surat itu, keadaannya berbeda. "Ini suratnya bukan, Rif?" tanya Nana menunjuk sebuah surat di atas kasur Gema. Iya," gugup Arif melihat surat itu sudah berpindah. "Ya udah, ayo kita baca." Nana lalu mengambil surat tersebut dan duduk di atas kasur Gema. Ia membuka kertas tersebut perlahan, tapi pandangannya teralihkan ketika melihat Arif mematung kembali di hadapan Nana. "Ada apa lagi, Rif?" tanya Nana lemas. Enggak, bukan apa-apa. Ayo coba buka isinya apa?" pinta Arif. Ia bertingkah seolah semuanya tak ada yang aneh di sana. Tangannya dilipat di atas dada agar menandakan semuanya baik-baik saja. Nana membaca surat tersebut, tapi ia tak sanggup lagi membacanya saat tahu siapa penulisnya. Lalu, Nana memberikan surat itu ke Arif agar ia membacanya sendiri. "Kayaknya lu baca sendiri aja deh, Rif. Gue nggak berhak." "Nggak berhak gimana maksud lu?" "Nih," Nana memberikan surat itu. Ia seketika bungkam. Arif mengambilnya. Dia lalu membukanya. Arif tak langsung membaca. Seperti kebiasaannya, ia pasti membaca bagian paling bawah terlebih dahulu agar tahu siapa penulisnya. Dan di sana tertera sangat jelas siapa penulisnya itu. "Ini dari Bapak untuk kedua anakku, Gema dan Arif. Saat kalian membaca surat ini, itu artinya kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti situasi kalian yang sekarang. Sudah waktunya juga kalian menghadapinya. Dan itu artinya juga Bapak sudah tidak ada di dunia ini. Bapak pergi lebih dulu demi kalian dan ibu kalian. Bapak minta maaf karena belum sempat memberitahu lebih jelas tentang segala hal yang kalian hadapi. Tapi Bapak yakin suatu saat kalian bisa menebus semua ini dan menyelesaikan kesalahan yang sudah Bapak perbuat. Dari Bapak." Begitu isi tulisan suratnya. Pikiran Arif kacau seketika saat membaca tulisan tersebut. Apa maksudnya? Kenapa baru sekarang? "Rif," panggil Nana pelan. "Ayo kita pergi dari sini, Nak," ucap Arif lemas. "Lu gak apa-apa?" "Gak apa-apa, gue baik-baik aja kok." Nana sudah lama berteman dengan Arif. Ia tahu jelas kalau sekarang pikiran Arif sedang kacau. "Ya udah, yuk kita ke rumah gue aja ya," ajak Nana dan berdiri menghampiri Arif. "Iya, Nak." Arif dan Nana keluar kamar Gema dan meninggalkan rumah tersebut. Informasi yang mereka temukan sekarang sepertinya lebih dari sekedar cukup. Dan Arif juga sepertinya sudah tak bisa berlama-lama lagi di sana. Di sisi lain, di atas motor Arif selalu melamun. Yang ada di pikirannya masih tentang surat tersebut. "Arif, lampu merah!" teriak Nana menepuk-nepuk pinggang Arif agar ia tersadarkan. "Astaga!" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Hema, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.